Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa karimina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jamaah salat zuhur Masjid Darul Ihsan yang berbahagia, kita sisihkan waktu kita sejenak untuk duduk ikhlas, bebas, duduknya bebas saja. Sekedar kita isi waktu kita untuk sebuah materi yang dipercayakan kepada saya untuk kita obrolkan bersama siang hari ini, yaitu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu wajib lillah. Tentu bahasan ini sudah diawali sejak awal tentang lillah itu, bahwa kita melakukannya hanya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, bahkan hidup dan matiku hanya karena Allah, untuk Allah, demi Allah. Maka kita juga duduk siang hari ini karena Allah, demi Allah dan untuk Allah. Artinya ikhlas. Dari cara duduk sudah bisa diketahui yang ikhlas mengerjakan. Dari cara pandang, kita lihat istri kita tiap hari, anak-anak kita bisa bedakan mana saat dia begitu ikhlas, mana saat dia pengen sesuatu di balik kebaikan. Begitu juga ibu kalau melihat suami, bisa dibedakan mana saat yang begitu tulus, penuh keikhlasan, mana saat ada harapan di balik sebuah kebaikan. Kita hendak melakukannya lillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah mengantarkan kita ke tempat ini hari ini, saat ini. Tentu karena kita bagian dari komunitas di sini, dan itu Allah takdirkan karena kita diberinya ilmu. Kita diberinya ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin lahirnya bareng dengan kita, mungkin lebih kedekatannya kepada orang-orang pemilik perusahaan ini, tapi ada yang tidak menjadi bagian dari perusahaan ini. Hari ini tidak duduk bersama kita, mungkin duduk di tempat yang lain. Allah memberikan kita ilmu, dengan ilmu itu kemudian kita dihantarkan bisa duduk di tempat ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya akan mencoba mengingatkan, merefresh kembali untuk memulai kajian singkat ini, bahwa Allah memberi instrumen kita fisik ini yang butuh dikasih makan, dikasih kesempatan istirahat. Waktunya tidur kita harus tidur, waktunya makan kita harus makan. Kecuali saat kita berniat untuk sahur, kita sedang mengistirahatkan tubuh kita, maka dia punya hak. Yang kedua, kita dikasih rasa, sudah mulai ada dalam. Pernah saya sampaikan dan sering sih. Di sini ada rasa malu, ada rasa enak, ada rasa tidak enak, ada rasa puas, ada rasa tidak puas. Ada rasa nyaman, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tersiksa, ada rasa tidak. Coba rasakan, masuk ke bagian dalam.
Ada makanan yang kita makan hari ini, makan dengan tempe begitu enak, tapi kemarin makanan itu makanannya sama tapi tidak enak. Bedanya dirasa, makanannya sama, sama-sama dicerna oleh fisik kita, tapi rasa yang membedakan. Yang ketiga adalah fikir, instrumen fikir. Jadi sebetulnya jadi syahid bicara kita hari ini. Kalau rasa tadi, rasa puas, rasa enak, rasa nikmat, instrumennya bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah sekarang instrumen fikir. Fikir kita, akal kita isi dengan ilmu pengetahuan. Saya ingat dulu waktu di pesantren ngapal ucapan qaulu Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Mengapa? Sebab al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan senantiasa menjagamu, menaikkan tingkat stratifikasimu, menaikkan levelmu, tingkat kemuliaan, dan kamu akan bisa beristirahat dengan benar. Kamu akan tentram dengan ilmu. Kamu bisa lakukan sesuatu dengan ilmu itu efektif, objektif, jelas. Kalau harta kata Ali, wal mal anta tahrusul mal. Sedangkan harta kata Ali, kamu sendiri bakal capek menjaganya. Banyak orang yang begitu capek menjaga harta, baru diberikan seberapa saja sudah tidak bisa tidur. Bahkan ada yang tersiksa karena harta orang lain, bukan harta dia. Ada orang yang nyetir mobil malah mikirin mobil orang lain, yang dilihatin mobil sebelah. Ada ibu yang tersiksa karena tetangganya beli kulkas 5 pintu baru, dia tersiksa. Kita juga tersiksa. Kalau kita punya mobil di rumah, alhamdulillah, begitu lihat pameran di sebuah pameran otomotif, ada sebuah mobil yang baru dikeluarkan 4x4 Pajero Sport, harganya 550 juta on the road, Dakar. Wah, ini spesifikasi luar biasa, mulai terbayang-bayang. Sejak dia tahu dan punya keinginan, kemudian dia sudah tidak menikmati lagi mobilnya, bayangannya di mobil itu terus. Bagaimana caranya mensiasati punya uang sebanyak itu? Uang mukanya sekian, nanti preminya berapa dia buat terus. Hingga akhirnya biasa tidur jam 9, jam 10 dia bisa tidur jam setengah 1. Mulai tersisa. Betul kata Ali. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, kata Asy-Syafi'i. Ilmu itu cahaya yang akan menerangi hidup kalian. Orang yang berilmu selalu hidupnya bercahaya. Karena itu dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu mana arah yang harus dituju, mana yang harus ditinggalkan. Tidak seperti MH 370 di sepupu arah Beijing melantur ke arah Perth. Tahu, tetapi ingat kata Imam Asy-Syafi'i, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan ilmu Allah itu tidak akan diberikan pada mereka yang kotor hati, ahli maksiat. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian berbahagia, yang saya pernah sampaikan dan masih kita ingat, yang tertinggi stratifikasinya adalah setelah dia punya ilmu, orang punya hati. Di hati inilah semua yang kita lakukan kita kembalikan kepada Allah, namanya lillah. Jadi gampang membedakan mana orang yang karena Allah melakukannya, ya, apa inspirasi dari hatinya, pancaran hatinya. Kalau hatinya betul-betul selalu berisi hal-hal yang positif, kita bisa tahu dari omongan orang. Ada orang yang selalu melihat sesuatu itu dari sisi negatif terus. Jadi kalau gelas isi air setengah, lalu dia pesimis, tidak setengah. Tapi kalau orang yang posisinya ngambil posisi positif, dia bilang alhamdulillah masih ada setengah, lumayan, tidak kosong sama sekali. Posisi mana? Sisi mana? View mana yang dia ambil? Positif.
hati yang lila selalu berangkat untuk hal yang positif. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi ada orang yang cari ilmu, ini dia, ilmu untuk alat dia hidup. Kan kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tersiksa. Sederhananya gini aja. Kalau kita pergi ke ujung Berung dari sini, ujung Berung, tahu ya, ujung Berung ke sebelah timur. Ada orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu ujung Berung. Padahal sama-sama dia menuju ke ujung Berung. Yang satu tahu, yang satu tidak tahu. Kira-kira beda nggak di dalam angkot itu? Pasti beda. Yang tahu mah dia tenang, Pak. Tenang. Paling dia buka mata sedikit. Oh, baru sudah miskin. Oh, baru ujung Berung. Nah, ini udah dikali ujung Berung. Kalau yang tidak tahu, begitu naik dia sudah mulai gelisah, takut kelewat. Segera dia bertanya kiri kanan. Dia pesen sama supir, saya mau ujung Berung. Iya Pak, nanti kasih tahu ya. Iya beres. Baru 10 menit, Pak, belum sampai ujung Berung. Belum, nanti dikasih tahu. Dia nggak akan tenang, dia nggak bisa tidur, dia selalu gelisah, dia resah. Lihat orang yang bekerja tapi dia tahu, dia tenang. Bawaannya luar biasa. Tapi orang yang tidak tahu dia akan tidak tenang, dia akan gelisah, dia akan resah. Jadi terjawab sekarang. Kenapa kita suka gelisah dan resah? Karena kita banyak tidak tahu. Mengapa ada orang yang begitu tenang menghadirkan dan dia tenang? Karena dia banyak tahu. Jadi banyak telah tahu sehingga kita bisa jadi tenang. Tapi ada orang yang banyak tahu tidak tenang. Nah, ini yang kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la ta'allamul ilma li thalathin. Jangan kalian menuntut ilmu untuk 3 tujuan yang tidak benar. Banyak di fakultas-fakultas, di universitas. Kenapa kata Ibnu Mas'ud ada orang yang cari ilmu litumaru bihi sufaha? Karena tujuan pertamanya untuk membodohi orang-orang bodoh, rakyat jelata. Begitu dia punya doktor, mulai dia pasang siasat bagaimana membodohi masyarakat. Bahkan dia bisa membodohi orang-orang pintar. Sekarang nyala Pak, banyak yang nyala. Saya kemarin dengerin sambil pulang dari kantor itu dengerin radio. Maaf, bukan radio, televisi saya lihat di mobil. Ada orang yang mengorganize kampanye. Itu kalau caleg ngasih 100 juta, itu si organisatornya dapat kira-kira 15 sampai 20 juta. Dia bilang seharga satu motor lah, motor biasa. Itu nanti dia beli kaos, dia kasih orang, dia kasih buat bensin, dia kasih nasi bungkus, dia sewa metro mini, dia sewa bis kecil, baru dia push orang itu sejumlah itu. Pesanan caleg 1. Besok ada pesanan caleg yang 1 lagi, orangnya sama. Dia membodohi orang yang pintar. Padahal caleg-caleg itu dokter, di judulnya itu dokter, bahkan pakai haji segala. Lalu dia mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya itu disebut permainan. Baik lagi, orang yang cari ilmu niatnya itu ma'ru bihi sufaha, dia tidak akan tenang dengan ilmu. Yang kedua, walitujadilu bihil fuqaha, dan ada orang yang cari ilmu itu hanya untuk mengalahkan orang pintar lain. Gua nggak kalah. Kalau sudah doktor mau diadakan diskusi ke orang itu, aku ingin buktikan siapa yang lebih pintar antara aku dan dia. Ini juga nggak benar. Dan yang ketiga, orang cari ilmu itu kata Ibnu Mas'ud ada yang tujuannya adalah litusarrifu wajhatan nas ilaihi, agar orang itu cenderung sama dia. Pokoknya kalau aku sudah punya ilmu, sudah punya doktor, jalan doktor, biar orang-orang itu pada terus ke aku itu hormat. Kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud, ini yang jadi cucuk sering orang berilmu tidak bahagia. Nah sekarang hadirin yang berbahagia, ada sisi ilmu. Ilmu itu menurut saya adalah setengahnya dari iman.
Coba lihat dalam Quran, begitu banyak ayat-ayat berkaitan dengan ilmu yang yang tidak bisa dipisahkan, inherent dengan iman. Mulai dari iman, kemudian harus punya ilmu, kemudian beramal. Ya. Jadi siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya akan mardu. Siapa yang beramal dengan ilmu, sekecil apapun amalnya bakal diterima oleh Allah, bahkan dilipat gandakan. Tapi ingat hadirin berbahagia, tidak pernah lepas dari niat bagaimana kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi orang yang mengamalkan ilmu itu tidak lepas dari niatnya ketika dia menuntut ilmu. Makanya dikoreksi kita buat anak-anak kita, maaf, Neng, anak kita Neng, kamu harus rajin menuntut ilmu. Kamu harus masuk SMP 5 setting. Kamu harus masuk SMA 3. Kamu harus masuk Fakultas Kedokteran Unpad, atau kamu harus masuk ITB. Gitu kan jalannya Pak ya? Supaya apa Pak? Tanya anak kita. Kalau kamu lulus dari situ, nanti orang bakal hormat sama kamu. Nanti kamu bakal banyak duit kamu, bakal gampang cari pekerjaan, bakal banyak yang nanti jodoh kamu. Ada yang gitu? Banyak orang yang kalahkan anaknya itu dengan untuk niat sesuatu yang duniawi, sehingga akhirnya ilmu semakin banyak tidak dapat isi untuk hatinya. Sehingga kata Rasulullah SAW an Ali bin Abi Thalib, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang nambah ilmunya tapi hatinya tidak terisi, yang isi itu cuma ini Pak, otak, akal, pikiran saja. Mungkin nilainya itu 9, tapi hatinya kering, garing, ibadah, tidak ibadah. Maka kata Rasul, walam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka hidup hari-harinya tidak akan pernah dekat dengan Allah, akan jauh. Mari kita coba periksa. Anak kita yang nilainya luar biasa itu, gampang nggak disuruh sholat? Alhamdulillah kalau dia muda, nggak pakai disuruh, dia sudah merasakan ternyata dengan sholat tahajud malam hari, dia sholat kok sama orang, dia baik sama orang, ibaratnya gampang, mudah. Belajar jadi mudah, ilmunya berkah, pertanyaan jadi mudah dijawab. Pak, coba diteliti. Maaf, ini kaitan sama agama orang lain. Di Bandung kemarin, bahkan di nasional ya, yang terbaik namanya itu orang Bali. Seangkatan anak saya di SMP 5 tahun lalu, juga yang terbaik nilai-nilainya adalah orang Bali. Nasional orang Bali. Saya tertarik nih, kira-kira kenapa orang Bali? Saya datang ke Bali Pak. Selain mau lihat Bali, juga mau tahu ada apa dengan orang Bali. Saya ketemu teman saya yang di Departemen Agama, tugasnya di Bali. Dia bilang gini, saya ketemu teman saya dan ketemu sama orang Bali, yang nyetir mobil yang saya sewa tiap hari itu orang Bali. Benar katanya, orang Bali itu tanda kutip ucapan teman saya, dia soleh. Soleh itu dalam arti taat kepada agamanya, itu nggak pernah protes, nggak pernah ada server. Orang Bali itu taat luar biasa. Makanya sekolah itu yang paling banyak liburnya di Indonesia ini di Bali. Dikit-dikit libur, tapi pintar coba. Karena dia isi dimensi rohani. Padahal salah, Tuhannya itu salah, menuju ke Tuhan yang salah, tapi rohani yang dia isinya dia menjadi benar gitu. Benar itu dalam arti duniawi, bahwa dia bisa belajar betul, kecerdasannya bisa didompa. Mestinya apalagi kita arahnya sudah benar, on the track, agama kita betul, inna dina indallahi Islam. Kalau kita soleh, hati kita terisi, ilmu itu manfaat. Pasti yang terjadi adalah diri kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang nambah ilmunya sudah jadi doktor tertinggi, tetapi ada yang tidak sholat pada kajian agama. Bahkan seorang teman, dia dari salah satu universitas di Bandung. Dia mengundang salah satu doktor dari Jakarta, doktor agama. Bahkan kuliahnya di Amerika, doktor agamanya. Luar biasa. Dia menjelaskan tentang tasawuf, arti makna sholat, kaitan dengan sofistik, luar biasa. Tapi tahu nggak hari-harinya? Kapan sholat? Jauh dari apa itu? Ilmunya hanya di sini, tidak ada dimensi lila di sini, nggak ada. Mestinya setempelannya di sini, lilanya ada di sini. Lil. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lil. Saya kata orang Ustaz, kata teman saya departemen agama di Bali, itu kalau dia lagi ibadah, kita diundang, bahkan dia bisa berkorban hayam itu, Pak, hayam yang dia doain itu di dalam acara ibadah dia, agama dia, itu siap berbagi kepada tetangganya, teman, sahabat, dan karib kerabatnya, temannya. Dia tidak membedakan teman dengan saudaranya. Bisa lagi dalam hal yang agama ini. Tiba-tiba dia datang pagi-pagi jemput saya di hotel. Maaf Pak, saya terlambat. Kenapa? Saya sembahyang dulu. Nah, pakai bunga di sini. Terus mobil di depannya itu juga di wipernya itu dipakai juga bunga itu yang pakai. Saya bilang itu apa? Itu tandanya kita sembahyang Pak. Jadi mobilnya disembayangin, dia sembayangin, disimpan di sini bunga gitu. Dashboardnya juga disembayangin. Kalau kita di Bali pagi-pagi hari itu di setiap perapatan kita ada yang pasangin gitu kan, bener kan? Ada yang pasangin gitu. Komitmen taatnya itu luar biasa, jauh dibandingkan. Padahal kita benar, dia salah Pak. Padahal kita benar, on the track, agama kita itu benar. Ada yang berbahagia. Bahkan di ilmu itu, saya membaca sebuah tulisan. Ada namanya Profesor William, dia orang Inggris. Dia sampai masuk Islam. Dia ahli fisika. Ternyata betul. Dia baru tahu dalilnya belakangan oleh seorang ahli fisika yang Muslim, bahwa dalam Quran ada ayat surat Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahus samawati wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya apa saja yang ada di muka bumi ini dalam perjalanan hidupnya, ya binatang, ya pepohonan, mereka sedang bertasbih kata Allah. Tusabbihu lahus samawati sab'u. Senantiasa tidak pernah berhenti. Lihat bentuk kalimatnya Pak. Kalimatnya kalau kita bikin kajian-kajian sintaksis, tusabbihu itu kalimat mudhari. Mudhari itu selalu yang kontinuis. Terus. Tidak pernah berhenti, terus-menerus bertasbih. Tusabbihu lahu, alhamdulillah kepada Allah, selalu untuk Allah, demi Allah, untuk Allah, di atas jalan Allah. As-samawati sab'u, langit yang 7 itu. Wal ardu, dan bumi dengan segala isinya. Wa man fihinna, dan orang-orang yang ada di dalamnya, para malaikat yang suci dan orang-orang saleh. Maaf seperti kita insyaallah. Tidak pernah berhenti bertasbih. Ketika dia jalan di jalan Allah dengan keikhlasan karena Allah, dia sedang bertasbih. William mendapat hasil penelitian itu. Begitu laporan dari para ilmuwan Amerika. Diteliti pohon-pohon itu ternyata mengeluarkan suara yang begitu halus. Saya baru setelah membaca ini baru terbayang, benar ternyata. Bapak kalau ke Mekah, di Mekah, ke arah persis di depan pemakaman Ma'lah. Kalau kita dari Haram ke Ma'lah itu Ma'lah sebelah kiri, pemakamannya dia ada sebelah kanan. Itu
itu ada satu pohon, satu masjid sekarang di situ. Di situ disebut Masjid Syajarah. Masjid Syajarah. Masjid yang dulunya pohon, Pak. Saya cari teratur kenapa masjid namanya pohon, masjidnya kecil, padahal sekarang masjid besar. Ini monumen, sebuah masjid yang diberi makna monumen. Kenapa? Karena setiap kali Rasulullah Muhammad manusia mulia itu lewat di hadapannya, dia memberi salam. Mana orang yang tidak paham, mungkin pohon bisa beri salam. Dibuktikan 14 abad William masuk Islamnya tahun lalu, sekitar bulan November tahun lalu 2013. Ketika si penelitian itu diteliti, pohon itu mengeluarkan desis yang luar biasa, direkam dengan alat rekam yang dahsyat, diproyeksikan pakai proyektor ke dalam sebuah display, dan diberi makna getarannya itu menjadi sebuah bahasa. Ternyata dia sedang menyebut nama Allah. Dia nggak tahu itu bahwa nama Allah William awalnya apa. Oh, teratur. Tadinya dianggap seperti tidak teratur itu desisan-desisan pohon itu. Kok teratur sekali? Teratur dia. Dengan suara yang teratur, bentuk teratur, kata yang teratur. Maka tampillah seorang ilmuwan muslim membacakan ayat tadi. Al-Isra 44 jadi tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Selalu bertasbih pohon pun. Bumi dalam situ tidak ada pohon, kata Al-Quran semua. Lalu dia masuk Islam karena itu. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menjelaskan penelitian dimanapun kecuali Quran. Maka dia, karena itu ada yang berbahaya. Kalau kita bekerja dengan ilmu kita hari ini, begitu kita gunakan ilmu kita untuk bekerja, saat itu kita sedang bertasbih. Saya khawatir, dan kata Allah dalam surat Fatir, nama yang Allah min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah cuma ulama satu dari ibadahnya. Nah ternyata pohon lebih takut kepada Allah daripada kita. Kita yang diberikan luar biasa dengan otak pikiran, dengan ilmu pengetahuan ini ternyata tidak banyak takut sama Allah. Tapi pohon semua alam raya jagat ini ternyata takut. Lillah dia berkasih. Maka dia berbahagia ketika kita bekerja karena Allah. Kita manfaatkan kita sedikit pun, kita tidak boleh pelit dengan ilmu kita. Maka kita bakal tenang, kita sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa transfer ilmu kepada orang lain. Saya pernah lihat, Pak, ada sahabat saya yang tiba-tiba berangkat dengan saya ke Mekah, diteleponin dari Bandung. Ini gimana? Saya bilang, kenapa kamu lagi di Mekah sekarang? Kita mau umrah nih, udah pakai helm di situ, udah lewat mikot. Kenapa masih memberi instruksi ke Bandung? Bla. Iya Ustaz, sebab nggak ada yang bisa nih begini katanya. Cuma saya doang yang bisa di kantor. Jadi mereka bergantung sama saya. Kenapa nggak diajarkan ilmunya? Dia jawabnya apa sambil senyum. Nanti kalau saya ajarin, mereka bergantung sama saya. Boleh dia disebut orang yang pelit ilmu. Tapi kalau risikonya, dia bekerja tidak berdasarkan ilmu yang dia ajarkan di tempatnya, maka dia capek sendiri. Ada sahabat saya direktur sebuah lembaga penelitian di Medan. Hanya untuk urusan foto saja itu harus dia yang mengerjakannya, padahal dia direktur. Dia nggak puas hasil foto kerjaan buahnya ini. Kamu nih gimana? Udah marah-marah dia kan, darahnya udah mulai naik. Dia sendiri datang ke tempat percetakan fotonya. Saya bilang capek-capek. Maka ada orang perfeksionis, ada angkat tangan yang perfeksionis. Biasanya orang perfeksionis itu yang punya ilmu, dia capek sendiri, Pak. Dia nggak puas pekerjaan orang lain. Dia delegasikan, nanti lama-lama dia bisa. Orang yang pandai mendelegasikan ilmunya kepada orang lain, mentransfer ilmunya kepada orang lain, dia bakal tentang. Bismillah. Ya kerjakan kamu pasti bisa. Oh salah pertama nggak apa-apa, kerjakan lagi. Ternyata satu saat dia diberi kepercayaan dia lebih baik dari bosnya. Maka orang yang hikmah menahan ilmunya, bekerja tidak berdasarkan ilmu, orang digantungkan sama diri. Tidak. Maka prinsip saya, waktu saya keluar dari lembaga saya yang pertama, saya bikin lembaga saya yang baru. Saya bilang sama pimpinan lembaga yang pertama, Bu, jangan khawatir.
Saya penganut manajemen modern. Kenapa? Orang yang tidak akan pernah tergantikan adalah orang yang selalu siap menyiapkan penggantinya dengan baik. Saya sudah siapkan pengganti saya di tempat tidur. Kalau ada orang yang mau haji sama umroh, dengan saya, duduk si A, dia seperti saya membawa jamaah. Karena saya punya prinsip, kalau saya menyiapkan pengganti saya dengan baik, maka saya tidak akan pernah tergantikan di tempat itu. Itu kan yang modern, benar? Maka meskipun kita tidak ada di situ, kita sedang ada di situ. Orang minta kita, cukup dikasih orang lain, dia sudah puas. Tidak harus kita, kenapa harus capek-capek kita? Tebarkan ilmu, maka pahalanya kita akan dapat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyun asal. Siapa orang yang punya ilmu dan diamalkan, lalu dia tebarkan semua orang lain, diajarkan orang lain melakukannya dengan baik, maka kita dapat pahala apa yang dilakukan dan pahala dari apa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. Terakhir, orang yang berpahala tinggi, terpuji luar biasa adalah orang yang memulai yang baik. Setelah itu dia tebarkan ilmunya, namanya bakal ditulis dengan tinta emas. Kenapa? Jalan-jalan di kota Bandung ada nama Kakamso, Jenderal Ahmad Yani, ada nama-nama orang-orang Jenderal Sudirman yang dulu-dulu membuat kebaikan dengan ilmunya, dengan kapasitas, dengan kemampuan, karena dia punya jasa luar biasa. Meskipun kita tidak di tempat itu, tapi jasa kita ada di situ, maka Allah akan takdirkan nama kita disebut. Maka ini merupakan setelah waktu upaya kita lakukan untuk melakukan sesuatu dengan ilmu. Jangan pernah pelit dengan ilmu, kasihkan sama orang lain. Semakin ditebarkan ilmu, maka semakin berkah ilmu. Mudah-mudahan hati kita terisi dengan hidayah. Ilmu adalah jalan hidayah dan dia sebenarnya dari iman kita. Terima kasih hadirin berbahagia dan hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.